warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Alhamdulillah, insyaallah semua sehat walafiat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kondisi kita masih pandemi, jangan lupa pesan ibu ya, mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak. Baik anak-anak, pada hari ini kita kembali bertemu dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Sebagaimana biasa, sebelum mengikuti pembelajaran, kita awali kegiatan kita dengan membaca doa agar apa yang kita lakukan pada hari ini mendapat ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, sama-sama kita berdoa. Dipersilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Demikian. Selanjutnya mari sama-sama kita melihat materi yang akan kita sampaikan pada hari ini adalah tentang iman kepada qada dan qadar, dengan tema beriman kepada qada dan qadar membuahkan ketenangan hati. Untuk menyingkat waktu, mari langsung saja kita menyimak materi berikut. Beriman kepada qada dan qadar buah pendidikan agama Islam dan baik, sebelum kita lanjutkan, coba diperhatikan potongan berita berikut. Baik, sebelumnya marilah sama-sama kita lihat dengan kita kompas.com ya. Pesawat Sriwijaya Air hilang kontak. Pesawat Sriwijaya Air hilang kontak sampai menjadi trending di Twitter. Nah, sudah tentu ini adalah suatu musibah. Yang ingin kita tanyakan adalah apa hubungannya musibah itu dengan materi kita hari ini, yaitu qada dan qadar. Ya, baik. Ya, kalau kita meyakini qada dan qadar itu adalah takdir Allah, maka musibah itu juga adalah takdir Allah. Ya, iza jaa ajaluhu la yastakhiru sa'atan wa la yastaqdimun. Jika sudah sampai ajal seseorang, maka tidak ada yang bisa menunda atau memajukannya. Baik, dan coba kita lanjut dengan berikut. Apa buktinya? Kita lihat cuplikan berita ya. Ada kisah penumpang dipindah dari enam air jadi korban, di mana orang ini sebelumnya dia mau menaiki 6 air, bukan Sriwijaya, dia mau naik 6 air tapi dipindah ke Sriwijaya Air dan dia menjadi korban di sana. Ya. Terus satu lagi, kisah Osneti, sekeluarga selamat dari maut Sriwijaya Air
gara-gara tidak swab PCR, tidak boleh berangkat. Dari siswa mampu menguasai 5 tujuan pembelajaran ini. Baik, untuk menghemat waktu, langsung saja kita memasuki materi yang pertama. Baik, materi pertama kita adalah tentang pengertian qada, qadar, dan takdir. Yang pertama, qada. Mari kita lihat apa itu qada. Menurut bahasa, qada itu artinya hukum, keputusan, ketetapan, dan atau kehendak.
Ya, jadi menurut bahasa qada itu adalah hukum, keputusan, ketetapan, dan kehendak. Kalau menurut istilah, qada itu adalah ketetapan Allah terhadap segala sesuatu sejak zaman azali. Apa itu zaman azali? Ya, zaman azali adalah zaman sejak sebelum Allah ciptakan alam semesta. Jadi sebelum adanya kita, Allah sudah menetapkan segala sesuatu untuk hamba-hambanya, untuk ke dunia ini, ya. Sudah ditetapkan oleh Allah, semuanya sudah ditetapkan sebelum terlaksana. Namanya ketetapan Allah. Berikut adalah qadar. Apa itu qadar menurut bahasa? Menurut bahasa, qadar adalah kepastian, ukuran, kekuasaan, dan perwujudan kehendak. Perwujudan kehendak. Sedangkan menurut istilah adalah perwujudan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap semua makhluknya dalam ukuran dan bentuk-bentuk tertentu sesuai dengan iradahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, apa yang bisa kita sampaikan? Kalau qada dan qadar digabung dan sudah terjadi, maka itulah yang disebut takdir. Ya. Jadi pertama ada ketetapan Allah. Setelah ada ketetapan itu terwujud dalam kehendak Allah, ya, terwujud, terjadi, dan setelah terjadi itu baru disebut dengan takdir. Ya. Jadi sudah terjadi baru takdir. Bagaimana hubungannya dengan kejadian yang kita di awal tadi, yang kita sampaikan di awal tadi, ya. Segala sesuatunya sebelumnya belum dikatakan takdir, tapi setelah ketahuan ada orang yang tidak harusnya naik Sriwijaya jadi naik Sriwijaya dan mengalami musibah, baru dikatakan itu sudah takdir. Sedangkan yang kedua, kasus kedua, orang yang mestinya naik Sriwijaya tapi tidak jadi naik karena suatu alasan tidak memenuhi syarat untuk naik pesawat. Nah, baru di situ dia takdirnya masih selamat, ya, masih diselamatkan oleh Allah dengan alasan yang tadi tidak ada swab sehingga tidak boleh. Baik, kita lanjut berikutnya. Apa dasarnya adanya qada dan itu? Kita bisa lihat dasarnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Mari sama-sama kita baca hadisnya. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu annahu qala inna Allah azza wa jalla qad wakkala birrahimi malakan fayaqulu ay rabbi nutfatun ay rabbi alaqatun ay rabbi mudghatun fa iza arada Allah an yaqdiya khalqan qala al malaku ay rabbi zakarun aw unsa syaqiyun aw sa'idun famal rizqu famal ajalu fayuktaba kadzalika fi batni ummi. Rawahu Bukhari wa Muslim. Artinya, diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat ke dalam rahim
Malaikat berkata, wahai Tuhan, ia masih berupa air mani. Setelah beberapa waktu, malaikat berkata lagi, wahai Tuhan, ia sudah berupa segumpal darah. Begitu juga setelah berlalu 40 hari, malaikat berkata lagi, wahai Tuhan, ia sudah berupa segumpal daging. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat keputusan untuk menciptakannya menjadi manusia, maka malaikat berkata, wahai Tuhan, orang ini akan diciptakan lelaki atau perempuan, sengsara atau bahagia, bagaimana rezekinya, serta bagaimana pula ajalnya. Segala-galanya dicatat ketika masih di dalam kandungan ibunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, berdasarkan hadis ini, maka kita bisa pahami bahwa ketetapan Allah sudah ada sejak kita di dalam kandungan ibu kita. Sebelum kita lahir, kita ditentukan tadi ada rezeki, kelamin, jenis kelamin, ya, bahagia atau susah, sengsara. Nah, apa itu semua menjadi takdirnya kita. Terus bagaimana seandainya orang di dalam kandungan diciptakan ditentukan sengsara atau bahagia? Apakah kita tidak usah berusaha karena itu takdir? Nauzubillah. Nanti kita akan bagaimana cara memahami dan menjalankan takdir kita. Berikut. Selain dari hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, ada juga Allah menjelaskan dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 8, yaitu wa kullu syai'in 'indahu bimiqdar, ya, wa kullu syai'in 'indahu bimiqdar. Artinya dan segala sesuatu ada ukuran di sisinya. Jadi segala sesuatu itu sudah memang diberi standar atau ukurannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tadi kalau ditanya tentang dalil berdasarkan materi kita, maka bisa berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik dan juga berdasarkan Ar-Ra'd ayat 8, ya. Baik, kita lanjut. Berikut adalah macam-macam takdir. Ya, takdir ada dua, yaitu pertama takdir muallaq. Apa itu takdir muallaq? Yaitu ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengikut sertakan peran manusia melalui usaha atau ikhtiar. Ya. Yang kedua adalah takdir mubram. Apa itu takdir mubram? Yaitu ketentuan mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti berlaku dan manusia tidak diberi peran untuk mewujudkannya. Jadi jika sudah berlaku maka tidak bisa ditolak. Nah, itu namanya mubram. Sedangkan muallaq masih bisa diusahakan oleh manusia. Mari kita lihat contohnya. Contoh takdir muallaq. Yang pertama, kepandaian, ya. Jadi seseorang itu pandai ataupun tidak bukan karena kehendak Allah mutlak, ya. Dalam arti sebelum dia dikatakan dia pandai atau tidak, maka di situ ada keterlibatan dia sendiri mau belajar atau tidak, ya. Maka jika dia pertamanya belum tahu, ketika dia sudah belajar dia tahu, maka kepandaian ini masih bisa berubah, masih bisa ditingkatkan dari belum tahu menjadi tahu. Maka itu disebut takdir muallaq, kecuali dia tidak punya keinginan untuk merubah dirinya, tidak ada keinginan untuk menjadi orang pandai. Jadi jangan berharap pandai itu bisa datang dengan sendirinya tanpa belajar. Jadi jangan dibilang nanti
saya tidak mau belajar. Kenapa? Ya kalau memang takdir saya pandai ya pandai, kalau takdir saya nggak pandai ya nggak pandai gitu. Tapi itu bukan begitu caranya menerima takdir mualaf. Jadi takdir mualaf itu harus diusahakan, baru nanti setelah usaha mencapai maksimal dan belum Jadi jika setiap manusia itu sudah ditentukan ajalnya, dan apabila ajal seseorang sudah datang, maka dia tidak dapat menundanya, ataupun minta dicepatin, tidak bisa. Ya, itu dasarnya tadi Al-A'raf ayat 34. Yang ketiga, nah api sifatnya api panas. Kita tidak bisa mendinginkan api, maksudnya bagaimana ada api dingin, api beku gitu ya. Kalau ada api pasti panas. Itu sifatnya sudah ketentuan dari Allah, kalau api itu panas, kalau es dingin. Yang berikut, bumi berbentuk bulat. Allah kalau mau merubah bumi, siapa yang mampu merubah bentuk bumi jadi kotak-kotak? Itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi manusia tidak bisa lagi merubah bentuk bumi. Ya. Berikutnya adalah gaya gravitasi. Ya, gaya gravitasi itu yang kita tahu dalam fisika bahwa gravitasi itu ya gravitasi bumi pasti akan jatuhnya ke bumi, nggak jatuh ke langit. Ya, jadi nggak ada orang jatuh dari pohon terus ke langit, gitu kan? Nah, kenapa ke bumi? Ya, karena Allah sudah menetapkan
gravitasinya. Ya, mungkin kamu ini lebih paham tentang gaya gravitasi yang kamu pelajari di pelajaran fisika. Baik, yang berikutnya adalah kejadian kiamat. Ya, kejadian kiamat itu sudah juga ketentuan Allah. Walaupun Allah belum menyampaikan kapan kiamat ini, memang ketetapan Allah yang tidak ada seorang manusia pun yang tahu, bahkan Nabi Muhammad pun tidak mengetahuinya. Ya, bagaimana yang kita tahu kiamat itu cuma dikasih tanda-tandanya saja. Ya, nanti ini sudah kita pelajari di materi di awal semester ganjil, apa saja tanda-tanda kiamat. Ada kiamat sugro dan kiamat kubro. Baik, itulah materi yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan bisa kita pahami bersama dan kita amalkan. Kalau ada pertanyaan mungkin nanti bisa melalui WA atau melalui komentar. Ya, mungkin cukup sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.